Jadi membina bonding menjadi prioritas, lainnya mengajak bonding atau ikatan hati itu agak susah ya, karena muridnya lebih banyak. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mohon yang pertama prinsip ini perlu dipahami. Mengajar beda dengan membina, membina beda dengan mengajar. Bapak dan Ibu harus bermain sandiwara. Harus bermain sandiwara. Jangan kalah dengan film-film hebat di luar sana yang pemainnya itu bersandiwara, aktor dan aktrisnya itu bersandiwara. Betul? Bapak dan Ibu juga begitu, bersandiwara. Ya, bermuka dua, munafik lagi. Bermuka dua itu maksudnya bermain perang. Ketika di kelas kita pakai peran sebagai guru, ketika di BPI kita berubah, ya, menjadi pembina. Pembina itu berarti apa sih? Ada 4 kan peran pembina. Next, berikutnya. Nah ini, ya. Tugas pembina BPI itu perannya apa? Pertama sebagai mentor. Mentor adalah orang yang membimbing seseorang dalam jangka panjang untuk merubah karakternya atau kepribadiannya. Itu mentor. Konselor, kita tahu ya, konselor apa? Orang yang menjadi konseling, ya, membimbing orang lain yang punya masalah. Itu konselor. Saya ini sebetulnya konselor juga, konselor rumah tangga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri curhat sama saya, dan saya berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nah, yang berikutnya pembina DPI, ya perannya sebagai apa? Motivator, sebagai pemberi semangat. Oleh sebab itu, ketika pembina DPI bertemu dengan anak muridnya, yang nampak pertama kali apa? Yang nampak pertama kali apa? Semangatnya, gairahnya, apalagi itu namanya? Hah? Iya. Gairah, semangat, apa tuh? Positive vibes. Hah? Positive vibes. Positif. Ya, positive vibes. Positif vibe ya. Intinya Bapak dan Ibu ketika ketemu sama murid jangan angkat 4L. 4L apa? Letih, lemah, lesu, lekor. Satu lagi. Walaupun belum makan. Satu lagi Ustaz. Apa? Labil. Labil. Ya. Pokoknya ketika ketemu binaan kita tuh Bismillahirrahmanirrahim. Buah. Kayak siapa tuh? Satu yang bertindak ya. Lupa seperti itu. Lupakan dulu ya masalah di rumah. Lupakan dulu masalah di kantor atau di kelas. Lupakan semuanya. Masuk lupakan lupa. Berubah ya. Ketemu binaan kita kelihatan sebagai orang yang bersemangat. Kalau perlu kita mandi dulu ya kan, biar seger, makan dulu ya, biar gak apa-apa, tidur dulu supaya seger. Tadi kata atau baca Quran dulu misalnya ya, supaya hati kita lebih bersih. Intinya kita perlu tampil sebagai orang yang semangat. Kelihatan dari mana semangat itu? Dari 3S. 3S tahu? Senyum, salam, sapa. Senyumnya udah ada kelihatan sama binatang-binatang. Ya, walaupun dalam hati kita nggak benar jelas. Kemudian senyum, salam, assalamualaikum gitu. Semuanya assalamualaikum gitu misalnya ya. Terus senyum, salam, sapa. Gimana kabarnya? Gitu. Baru ketemu dari pagi. Gimana kabarnya itu ngomong gitu.
senyum, salam, sapa. Terus peluk ya, peluk. Banyak memeluk atau banyak menyentuh binaan. Ya. Jadi kita perlu tampak bersemangat. Kemudian coach apa? Coach itu adalah pembina, ya, atau pembimbing untuk hasil jangka pendek. Kalau mentor untuk hasil jangka panjang, coach untuk hasil jangka pendek. Misalnya kita membuat murid kita bisa baca Quran, itu coach. Ya sebutannya ustaz, tapi sebetulnya perannya coach. Bapak-bapak ngajarin anaknya bisa berenang, itu bapak jadi coach. Ya ibu-ibu ngajarin anaknya bisa masak, itu coach. Kenapa? Hasilnya bisa dilihat dalam jangka pendek. Sebulan 2 bulan ada hasilnya. Tapi mentor itu merubah karakter, merubah orang yang tadinya pemalu jadi malu-malu. Maksud saya berani, ya? Maksud saya berani. From zero to hero. Yang tadinya tidak kreatif menjadi kreatif, yang tadinya nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, yang tadinya tidak berani bertanya, itu merubah orang dalam jangka waktu yang panjang. Nah itulah mentor. Mentor, forumnya disebut apa? Mentoring. Nah, tugas pembina BPI yang paling utama yang mana di antara empat ini? Halo? Tentu yang pertama itu BPI itu adalah tugas utamanya menjadi mentor. Karena Bapak dan Ibu merubah karakter binaan Bapak dan Ibu dalam jangka waktu yang panjang. Ya, misalnya di SMP dibina, nanti dilanjutkan di SMA. SMA nanti dia masuk kuliah misalnya, di kuliah misalnya ditransfer kepada murabi yang lainnya. Nah murabi yang lainnya itu melanjutkan, nanti ditransfer lagi, melanjutkan lagi, itu terus sehingga karakternya atau akhlaknya itu makin lama makin baik. Nah, ini kira-kira ya. Next. Nah ini penjelasan dari yang tadi ya. Mentor itu mengembangkan potensi dan karakter jangka panjang, konseling memecahkan masalah. Bapak dan Ibu juga memecahkan masalah kan di siswanya, misalnya mereka sedih, nangis. Nah, Bapak dan Ibu memecahkan masalah bagaimana dia supaya tidak menangis, supaya terhibur. Motivatif memberi semangat, tapi coaching adalah mengerjakan sesuatu yang hasilnya bisa terlihat segera jangka pendek. Next. Nah, jadi ciri yang paling utama dari sebuah pembinaan itu adalah bonding. Bonding itu artinya apa? Ikatan hati. Bapak dan Ibu, saya ini misalnya ketemu sama murid saya, ketemu sama pembina saya. Apakah pembina saya itu adalah ustaz yang paling hebat di dunia? Tidak. Banyak kita, mungkin Bapak dan Ibu punya murabi ya, punya pembina. Mereka paling hebat nggak di dunia? Tidak kan? Halo? Benar kan? Ya. Benar aja ya. Saya itu dibina berkali-kali oleh ustaz yang punya latar belakang syariah. Ya. Kan mestinya nggak pantas dia untuk jadi pembina. Kalau misalnya pembinaan itu adalah membuat orang pintar agama, ya kan? Saya juga begitu. Saya ini nggak pernah keluar dari fakultas syariah, nggak pernah masuk IAIN misalnya, atau UIN, atau ke Timur Tengah. Saya sekolahnya sekolah umum, kan? SD, SMP, SMA. Tapi saya nekat jadi pembina, jadi murabi. Orang-orang salafi itu nggak setuju dengan adanya pembinaan kelompok kecil. Kenapa? Ditangani oleh ustaz-ustaz yang tidak punya kafaah syar'i.
Mereka harus itu bid'ah katanya. Mereka lupa ya, bahwa sebetulnya Rasulullah menyuruh ya, balighul anni walau sampaikan walaupun sampai. Jadi nggak mesti orang yang berdakwah itu atau mengajak orang berdakwah itu harus punya latar belakang ilmu syar'i. Kalau punya, alhamdulillah. Kalau enggak, apakah dia boleh berdakwah? Kan perintahnya umum ya, berhubung bila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan kepada apa? Suruhlah orang lain ke jalan kamu dengan cara-cara yang hikmah. Itu perintah umum. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kita membina tujuannya bukan membuat bina kita pintar agama, bukan. Karena kalau membuat bina kita pintar agama, dia bisa belajar sama siapa? Sama Ustaz Hadi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, siapa lagi tuh? Ustaz yang terkenal di YouTube, ya. Mereka bisa belajar di sana, mereka bisa hadir di kajian-kajian mereka. Jadi sebagian kita itu kadang-kadang keliru menganggap menjadi pembina itu berarti mengajarkan orang supaya pintar agama. Bukan itu tujuan utama membina. Tujuan utama membina apa? Membentuk kelompok ukhuwah. Sehingga ya, membentuk kelompok ukhuwah, kelompok persaudaraan. Ya, ikhwanul muslimin, ya, persaudaraan Islam. Nah, oleh sebab itu, kalau ukhuwah, kalau kita ya, membina itu membentuk kelompok ukhuwah, maka yang paling penting apa ya? Ayo, yang paling penting adalah membuat binaan kita terikat hatinya dengan kita. Karena ukhuwah adalah bahasa hati. Ukhuwah itu bahasa tali ukur ikatan hati. Next. Bukan, dulu ini belum dijelaskan. Nah, jadi tugas kita sebagai pembina itu adalah bonding, building, atau dengan kata lain membangun ikatan hati dengan binaan kita. Ya. Jika engkau ingin binaan kamu ya, tersentuh hatinya, ya, if you want your followers to have, ya, apabila binaan Anda ingin ya, agar binaan Anda mempunyai loyalty, apa loyalty? Kesetiaan, obedient apa? Kepatuhan, serius atau nilai, empati atau rasa empati, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, we must coaching them with love. Maka Anda harus mengcoaching mereka dengan cinta. Because love is a keyword that can lead all of the characters. Karena cinta adalah kata kunci yang akan mempersatukan semua karakternya. Ya, to be success in media, you must able to coach them. Jadi tugas utama pembina itu adalah menyentuh hati mereka, membuat mereka itu jatuh cinta kepadanya. Halo? Membuat apa? Jatuh cinta. Membuat mereka anak SD, anak SMP, anak SMA jatuh cinta kepadanya. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya orang jatuh cinta kepada Anda? Halo? Kita bikin romantis. Film-film romantis itu bisa dipakai kayak gini. Termasuk cinta antara dua lawan jenis, ya, antara si Joko sama Markona misalnya. Ada tulisan bagaimana membuat laki-laki jatuh cinta kepadamu, wahai perempuan. Itu baca. Terus baliknya, istri sayang suami, baca. Itu ilmunya bisa digunakan untuk membuat binaan kita jatuh cinta. Karena membuat orang jatuh cinta itu ilmunya general, universal, sama aja. Ya, Bapak yang udah punya istri, gimana caranya supaya istrinya jatuh cinta kepada Bapak? Terus menerus cinta sama Bapak, sayang sama Bapak. Apa?
Lalu satu aja deh, satu atau dua deh. Apa? Coba deh, sebutin deh. Di sini siapa? Ya, yang paling sayang istri. Apa? Ya silakan. Satu. Perhatian dan kesetiaan. Perhatian dan kesetiaan. Benar Bu? Bu, Ibu kita mewakili kaum perempuan ya, benar? Ada istrinya Ustaz, ada istrinya di sini. Oh, alhamdulillah ya. Ini lagi kan berarti ya. Lagi merayu nih Ustaz ya. Ya, jadi bagaimana supaya istri cinta sama suami? Ya, caranya adalah perhatian dan terus satu lagi setia. Itu perhatian itu maksudnya apa? Istri dilihatin. Ya benar. Jadi yang dimaksud perhatian itu istri itu dilihatin. Ya, Umi kok sekarang pakai bros? Beda sih sama yang kemarin brosnya buku-buku, kok sekarang cacing sih? Misalnya. Bapak memperhatikan istri sampai sejauh itu, perubahan brosnya, istri itu senang istri. Benar? Nah, benar aja lah ya, ya. Jadi ini masuk perhatian itu sampai yang sekecil-kecilnya Pak. Nih, laki-laki nih kadang-kadang perhatian sama istrinya itu yang sekecil-kecilnya. Tuh. Istrinya sakit, baru nyuahin dia, ketika makin parah, baru dia perhatian. Padahal perempuannya diperhatikan yang kecil-kecil gitu ya. Setia apalagi gitu ya. Perempuan itu nggak mau diselingkuhi. Di poligami aja kagak mau. Walaupun dalam Islam sebetulnya boleh-boleh saja ya. Perempuan kan ini udah kita nggak usah takut ini ya, bukan masalah. Oke. Nah, jadi bagaimana membuat binaan kita supaya cinta sama kita? Itu tadi perhatian dan setia. Perhatian dan setia. Perhatian, binaan kita datang, kita sapa, kita panggil nama lengkapnya misalnya. Jangan kita pegang siswa BPI udah 5 bulan nggak tahu namanya. Siapa ya itu yang orangnya jerawat-jerawatan tuh? Nggak tahu namanya. Giliran tahu namanya, nggak tahu nama lengkapnya. Itu namanya pacul. Gimana kita bisa disuruh perhatian? Tahu namanya aja enggak, nama lengkapnya aja enggak kenal. Misalnya setia. Apa yang dimaksud setia? Kalau digunakan untuk pada binaan, setia itu berarti jangan melanggar janji. Betul? Setia dalam pernikahan berarti jangan melanggar janji pernikahan. Istri satu misalnya, suami satu ya udah, gitu kan? Jangan melanggar janji, jangan main di belakang. Kira-kira begitu juga sama binaan itu, jangan melanggar janji. Ayo kita kumpul jam 5 sore, kita datang jam 4. Jam 4 kita pekan. Bisa kayak gitu aja enggak? Kagak. Apalagi kumpul jam 5 kita datang jam 6. Itu kita berarti nggak setia. Kenapa? Karena kita melanggar janji. Bilangnya jam 5, datang jam 4 atau jam, apalagi jam 6 atau jam 7. Nah itu berarti kita nggak setia. Ya. Bu, bagaimana caranya supaya suami cinta ibu? Halo, Bu, ya belakang belakangnya, kayaknya ahli persuamian gitu. Apalagi kalau udah punya anak gede, bisa disuruh anak. Tapi yang besar di mata suami, apa Bu? Pelayanan. Makanya Rasulullah dulu biasanya anak kecil kan ya. Makanya Rasulullah dulu istri melayani suaminya walaupun di atas punggung wanita. Dalam hadis lain punggung kuda.
Ada itu suami lain suamimu bawa kau di atas punggung kontak. Pada hadis yang kepada saya baca. Atau hadis yang lain yang lebih terkenal adalah layani suamimu malam itu juga ketika dia minta. Kalau kamu menolak, apa yang terjadi? Malaikat akan menutupmu sampai fajar. Atau ya, malaikat akan menutupmu sampai suamimu hidup. Hadis itu. Melayani apa? Ngerti ya? Jangan orang ada ibu yang konsultasi sama saya. Suami saya selingkuh, padahal saya sudah melayani. Melayani apa itu? Saya kasih makanan dia, saya cuci bajunya. Begitu. Kalau mau pergi kantor, saya antar sampai pintu, saya cipika-cipiki, cium tangannya, aku saya melayani. Terus saya tanya ibu, Bu gimana di tempat itu? Oh Ustaz, selalu ngomong. Dia melayani, tapi nggak bagus. Melayani itu nggak bagus. Bu, melayani suami dilayani anak-anaknya itu bisa diganti oleh anaknya oleh pembantunya. Mencuci baju suami itu bisa diganti oleh anaknya oleh pembantunya. Ya kan? Yang bisa diganti apa? Itu melayani lagi. Mau itu diganti? Jangan mau, itu pasti marah. Kalau ada yang bisa menggantikan untuk hal semacam itu, makanya Rasulullah menyuruh wanita tidak menunda-nunda untuk melayani suaminya. Karena nggak bisa digantikan. Yang lain bisa digantikan orang lain, tapi yang itu nggak bisa digantikan. Bapak-bapak di sini malu-malu tuh ya. Padahal ngaku, iya. Layani sebaik-baiknya, ganti ya sebaik-baiknya ya. Nah, terus yang kedua apa? Supaya dicintai suami. Taat sama suami. Ya. Suami kalau ditaati itu makin cinta sama ibu, betul? Dan jangan dicurigai, suami jangan dicurigai. Semakin dicurigai, semakin habis cintanya sama ibu. Suami pulang, ditanya sampainya, adanya mana? Bisa dulu. Semakin suami dicurigai, ditanya-tanya, ya. Abi dari mana? Kok boleh terlambat sih? Nah, itu suami semakin gak suka, semakin tidak merasa gak dicintai. Nah, saya hanya ingin beri contoh. Kalau kebinaan apa? Lalu kebinaan apa? Tadi apa? Melayani kan? Berarti kita melayani binaan kita. Kalau bahasa kerennya apa? Khodimul ummah. Kita ini adalah pelayan umat. Umat itu siapa? Anak SD, binaan siapa kita? Anak SMP, binaan kita. Anak SMA, binaan kita. Jangan yang dianggap kita melayani itu orang tuanya atau tokoh masyarakat, tapi murid-murid kita itu yang harus kita layani. Jadi kalau mau supaya binaan kita jatuh cinta sama kita, layani dia. Seperti itu. Kemudian taat. Kalau untuk binaan bagaimana? Kalau untuk binaan, bapak dan ibu menjadi orang yang taat kepada aturan-aturan agama. Bapak dan ibu menjadi orang yang taat dengan janji-janji. Nah, itu juga bisa ke sana. Jadi kesimpulannya adalah ilmu percintaan, ya, termasuk yang picisan tuh. Yang picisan misalnya apa? Rayuan gombal. Ya. Gunakan untuk binaan. Kamu lebih cantik deh sekarang, misalnya dulu ya. Binanya ini apa? Gadis apa? Bukan gadis apa? Misalnya anak perempuan ya. Kunci. Kamu cantik deh pakai jilbab itu.
Ibu-ibu bilang begitu. Apa bapak bilang ini sama binatang? Kalau bapak-bapak gimana? Ganteng gitu ya. Kamu ganteng deh. Ternyata kalau kamu pakai baju kaos kamu lebih ganteng nih. Ya, tapi kalau laki-laki dianggap beda kali ya. Dianggap punya penyimpangan kali ya. Dirawat deh. Kalau ibu enggak ya. Salah ibu tuh maaf sama perempuan tuh itu udah biasa sama putih-putih gitu kan. Tapi kalau laki-laki hati-hati ya, memuji fisik. Mungkin yang memuji bukan fisiknya, tapi yang lainnya. Ya, perilakunya ya. Ini kamu udah berubah, bagus. Terus kasih apresiasi. Apa itu? Kasih duit, kasih gitu. Oke, datang bulan nih, ada duit 2.000 perak. 2.000 perak nggak bisa sih kita kasih. Kalau bisa 20.000 gitu kan. Tapi kalau nggak bisa, kasih 20.000. Jadi sering memberi hadiah. Betul? Udah banyak tuh, ya. Memuji, merayu, kemudian memberikan hadiah. Itu cara supaya minat kita cepat jatuh cinta pada kita. Kasih hadiah. Kalau kita nggak punya duit, kasih hadiah yang murah. Kalau nggak bisa juga, bikin tulisan masukin ke amplop kecil, kasih sama Bina. Nih kamu buat kamu nih. Isinya apa? Surat cinta buat Bina. Ya. Kita lihat Ukti Markona yang saya cintai ini. Sekarang ini aku berapa bagus deh, bahkan berapa kalau gitu. Aku saya suka banget, saya senang sama kamu. Mudah-mudahan kamu dapat pahala yang banyak dari Allah, hidup kamu diberkahi pada tangan dan lebih pada senang lu Bina, pernah nggak kamu melakukan itu? Halo? Iya. Jadi sering kasih hadiah sama Bina, sering kasih hadiah. Kalau punya duit yang gede, 20.000, 100.000, bahkan kalau motor ini, misalnya karena ada kejadian di teman saya itu dapat dikasih motor, karena mobilnya, karena kadang-kadang dia jalan kaki, aktif setiap orang gitu, ini motor motor bekas, gitu. Berarti itu pasti itu binatnya bukan motor, jatuh cinta. Next, terakhir. Nah ini makanan ini. Jadi pembina BT yang penting adalah bonding. Bonding itu kita akan arti rasa sederhananya adalah membuat dia jatuh cinta, dan caranya ini agak lebih ilmiah ya. Kalau tadi kan spontan ya tadi ya, bukan ukur sih, bukan spontan ya. Ini cara yang lebih sistematis ya sesuai dengan teori. Bagaimana menggunakan visual interpersonal relationship, communication, listening, attention apa? Sabar. Visualnya apa? Punya pandangan jauh ke depan. Interpersonal relationship apa? Hubungan sosial yang bagus. Komunikasi, listening, tampil dengan depan. Next. Visualnya. Ya. Ini Bapak dan Ibu. Melihat binatang itu dengan visi yang besar, istilahnya visioner. Bapak dan Ibu kalau melihat anak murid itu jangan bilang begini dalam hati, ya saya dapat anak murid sisa, paling bandel-bandel dikumpulin satu kelas atau satu kelompok gitu. Yang bagus-bagus juara kelas dipegang oleh ustaz. Ya ayat, kita ustaz imron, nah yang jelek-jelek ya, yang juara kelas dari bawah itu dipegang sama saya. Saya dapat siswa sisa, ya. Nah belum apa-apa kita sudah memandang binaan kita bukan orang yang besar. Padahal ya bisa yang jelas jadilah seperti tukang batu yang ketiga. Ya ada ceritanya Bapak dan Ibu. Ada 3 tukang batu sedang melakukan pekerjaan yang sama. Ngapain? Menyusun batu bata.
untuk buat dinding dan akhirnya ya, bangunan. Tukang batu apa itu aja? Ya, Mas lagi ngapain? Lagi menyusun batu bata. Tukang batu kedua ditanya, Mas lagi ngapain? Lagi membuat dinding. Kita lagi melakukan pekerjaan yang sama, tapi jawabannya berbeda-beda. Tukang batu ketiga ditanya, Mas lagi ngapain? Dia sedang menyusun batu bata. Saya sedang membangun rumah yang megah. Bapak dan Ibu, dari 3 tukang batu itu, mana yang paling semangat mengerjakan pekerjaannya sebagai tukang batu? 3. Mana yang lebih sungguh-sungguh? 3. Yang ketiga. Karena dia punya visi yang besar. Nah, Bapak dan Ibu membina itu perlu membayangkan binaan itu akan menjadi orang besar. Dan misalnya yang pertama, bayangkan sesuai dengan profesinya atau sesuai dengan apa ya, talentnya, bakatnya, dia akan menjadi hafiz Quran. Yang kedua, kita bayangkan akan jadi pejabat, calon bupati Lebak misalnya. Yang ketiga, kita bayangkan calon jenderal. Kenapa? Karena suka mukul orang. Misalnya ya, calon preman jangan. Ya. Kalau tentara, yang ketiga, yang keempat, calon apa misalnya? Tadi kata kita bayangkan binaan kita bahwa mereka akan jadi orang besar di dunia. Itu cara membina. Yang pertama, yang membuat binaan kita itu rasa senang sama kita. Bayangkan binaan dengan apa jadinya dia, bukan apa adanya. Jangan bayangin binaan. Ya, sih kalau misalnya ngaji sering tidur, ya. Terus kita bayangkan, wah kalau ngaji sering tidur manusianya ya. Jangan begitu, walaupun dia suka lari-lari atau suka ngawur, nah kalau ngaji gitu ya, atau asik sendiri, ngobrol sendiri, tetap dibayangkan bahwa dia itu calon jenderal, calon pejabat, calon ulama, seperti itu. Rasulullah ketemu dengan Bilal. Apa yang dia bayangkan tentang Bilal? Bilal tahu siapa? Seorang budak. Apakah Rasulullah membayangkan Bilal budak? Tidak. Rasulullah membayangkan Bilal itu akan menjadi orang besar di kemudian hari. Rasulullah membina Bilal dengan sungguh-sungguh. Rasulullah ketemu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kakinya apa? Pincang, dia kecil, akhirnya. Apakah Rasulullah melihat Abdul bin Mas'ud sebagai orang cacat? Tidak. Rasulullah melihat Abdul bin Mas'ud calon ulama. Dan ternyata betul di kemudian hari bila dia berjabat, bahkan Presiden Mesir, ya, Gubernur Mesir, dan Abdul bin Mas'ud jadi ulama. Rasulullah ketemu Abdullah bin Umi Maktum, sahabat beliau yang buta. Apakah Rasulullah kemudian tidak membina Abdul bin Maktum dengan sungguh-sungguh? Tidak. Rasulullah membina Abdul bin Maktum dengan sungguh-sungguh. Di kemudian hari Abdul bin Maktum jadi orang besar, walaupun matanya buta. Sakit, ya, di salah satu peperangan. Saya lupa peperangan apa. Beliau sakit. Dan Rasulullah ya, begitu sedihnya ketika Abdul bin Maktum, sahabat beliau yang buta itu ya, sakit di negara. Jadi Rasulullah ketemu sahabat sebagian besar fakir miskin, yang sebagian besar anak kecil, anak muda, karena usianya jauh lebih muda daripada Rasulullah. Rasulullah tidak melihat mereka apa adanya, tapi Rasulullah melihat apa jadinya. Nah, Bapak itu begitu. Saya bilang sama Bilal, ya, kamu tuh calon ulama loh. Kamu tuh calon dokter loh, kamu tuh calon profesor loh. Puji-puji ya. Next. Nah ini yang berikutnya adalah, ini apa manfaatnya Balikus bagi pembina BPI? Apa manfaatnya? Bapak dan Ibu sebagai pembina BPI. Next. Cepat-cepat aja mendapatkan pengalaman berlipat ganda kepada Ibu. Masya Allah, pahala itu luar biasa. Dan pahala itu akan terus mengalir sama kita walaupun dia tidak lagi menjadi binaan kita. Setuju? Setuju aja ya? Dan cepat ya. Disebut dengan amal jariyah.
disebut dengan Iza mata insan in toko amalu ilan di salah satu ini sudah makin zariatin wa ilmi intafobinya ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Ya, kedua manfaat sebagai pembina BP adalah BPI adalah mengenal berbagai watak manusia, watak murid-murid kita. Oh, yang ini berdiam, yang ini cerewet, yang ini pemalu, yang ini malu-maluin tadi ya. Yang ketiga, mendewasakan diri dan orang lain. Ketika kita membina, sebetulnya kita sedang membina diri kita sendiri untuk berjiwa lebih dewasa. Melatih kesabaran juga, melakukan pekerjaan mulia yang membina. Karena Rasulullah itu adalah seorang murabi, dia bukan ustaz mimbar, tapi Rasulullah adalah seorang murabi, seorang pembina. Bahkan dengan pembinaan yang intensif, ya, Rasulullah akhirnya melahirkan sahabat-sahabat sebagai generasi terbaik. Untuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Namun para sahabat adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Next. Ini ya, jadi artinya aktivitas mulia itu penting. Ya. Jangan disepelekan, jangan dianggap ini pekerjaan sampingan, pekerjaan selingan. Yang penting saya jadi guru. Ingat, nahduat pembeli syai sebelum menjadi guru, menjadi ahli akuntan, menjadi dokter, kita ini adalah dai. Dan dai ekspresinya atau amalnya yang paling strategis, yang paling penting itu adalah menjadi guru. Ya, yakini membina itu. Bapak dan Ibu bersyukur masih ada pembinaan. Banyak orang di luar sana di keluarga kita itu sulit loh pembinaan, sampai berdoa tapi tidak ada pembinaan. Bapak dan Ibu dikasih sama sekolah binaan, ya kan? Jangan pikir begini, membina itu nggak masuk. Ada ya, ada di sekolah GSIT tertentu ada yang bilang begitu. BP itu nggak termasuk target kerja, atau istilah kerennya apa tuh? KPI, ya, Key Performance Individu. Nggak ada guru merdeka misalnya, sehingga nggak ada nilainya, dari nilainya di laporan gitu sebagai guru. Tapi ingat bahwa dari itu paling besar dan paling strategis pekerjaan. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, walaupun ya ustaz-ustaz kita mendirikan banyak pesantren, banyak sekolah Islam terpadu, tapi mereka nggak pernah meninggalkan BPI. Di pesantren mana pun, pesantren Al-Kafi, anak saya itu di pesantren Al-Kafi di Sukabumi ada BPI. Anak saya masuk pesantren Darul Quran Mulia, tahu ya, Ustaz yang di mana? Gunung Cidur itu ada BPI juga. Anak saya masuk sekolah Insan Cendikia di Tangerang Selatan itu ada BPI juga. Semua sekolah-sekolah Islam kita itu ada BPI. Kenapa? Karena ustaz kita tahu betul, sadar betul bahwa pelajaran agama yang ada di pesantren dan sekolah Islam terpadu itu nggak cukup. Karena mereka itu kebanyakan di sekolah-sekolah di kelas-kelas itu yang dikejar oleh target guru-guru yang merupakan kadang-kadang target pengembangan kepribadian. Nah di BPI itulah ya, kita bisa meningkatkan pengembangan kepribadian mereka, karakter mereka. Oke, next berikutnya. Nah ini ya, berikutnya personal ini komponen personal responsif, sikap tanggap Bapak dan Ibu. Ya. Walaupun nanti kita anak kecil, lalu kita juga harus sikap dan tanggap kepada mereka. Jangan disepelekan mereka. Keluar mereka, ya, atau permintaan mereka jangan disepelekan. Karena mereka calon pemimpin di masa depan. Terus sopan santun Bapak dan Ibu berpesan, kemudian mudah diakses. Bapak dan Ibu kalau jawab
Mungkin di sini nggak ada ya, nggak ada HP ya, HP nggak murid bapak dan ibu. Oke. Enggak ya, berarti nggak bisa jadi contoh. Tapi banyak dosen-dosen dulu Pak, itu susah menghubungi mahasiswa. Mungkin bapak dan ibu waktu jadi mahasiswa nyadar ya, susah banget kita menghubungi dosen, terutama ketika skripsi lah, susah. Ada dosen-dosen tertentu susah diakses, tidak mudah diakses. Nah kita mestinya mudah diakses oleh bina-bina. Next. Ya, Pesan yang datang. next terus. Ya. Terus. Terima kasih terus. Nah, terus komunikasi ya kepada ibu ini kemampuan mempengaruhi ini pribadi Rasulullah. Ya, keteladanan paling utama, kemudian panggilan memberikan setoran itu artinya memberikan kebaikan. Rasulullah itu paling pintar memberikan kebaikan, ya, ngasih duit misalnya, membantu orang lain, terus kompetensi, menjelaskan dan penampilan. Semakin ke atas semakin tidak penting untuk mengenai orang lain. Jadi kalau hubungan kita pengen panjang sama bina kita dan bina kita tetap ingat sama kita, walaupun tidak lagi ada di Al-Qudwah, maka jadilah pribadi seperti ini. Guru yang hebat di Al-Qudwah adalah guru apa? Bukan guru matematik, bukan guru bahasa Inggris, bukan guru apa? Guru yang menjadi inspirator, guru yang menjadi inspirasi muridnya. Bapak dan Ibu ingin nggak sampai murid-murid Bapak dan Ibu yang ada di Al-Qudwah? Yang dikenal? Pengen dong. Ya. Kita sebagai pengajar, saya dosen, ya. Saya dosen di tadi udah disebut ya, saya di STAN, dosen di STAN. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, tahu ya? Sekolah negara itu yang gratis, yang langsung kerja di Kementerian Keuangan, ya. Yang masuknya lebih susah daripada UI. Ya. Tahun ini 38.000 yang diterima itu 750 orang. Nah, saya dosen di situ. Tadi saya ngomong apa ya? Jadi lupa, saya masih ya. Guru yang dikenang. Saya tuh ingin jadi dosen yang dikenang oleh murid-murid. Kemarin saya dapat surat undangan pernikahan dari mahasiswa yang udah lulus 10 tahun, 7 tahun yang lalu nikah, mengundang saya. Tapi tempatnya jauh di berubus ke sana itu. Jadi saya melihat dengan itu saya terharu, senang. Dia masih ingat sama saya, walaupun udah berpisah, menikah. Ya. Di Facebook saya nulis. Kemudian ada mantan mahasiswa saya, alumni STAN, itu nulis ini, Pak Satria gimana kabarnya? Baik, Bapak adalah dosen terbaik bagi saya. Di Facebook dia nulis ini. Saya langsung terbang ke langit. Merasa gitu ya. Jadi, nah, ya, jadi Bapak dan Ibu ini saya pernah dapat sertifikat dosen inspiratif ya, dari mahasiswa PTX, tapi udah berapa tahun lalu ya. Dia bikin acara ya, acara mahasiswa, terus Pak Satria datang ya, untuk apa? Bapak datang aja. Kenapa saya dikasih? Berdasarkan apa? Puli ya. Di antara dosen PTX, mana yang paling inspiratif? Saya yang terpilih. Terus saya disuruh maju, kasih apa dia? Sertifikat orang dan kasih duit kan? Dan kasih apa? Sertifikat anak-anak STAN kan miskin juga kan? Pintar tapi miskin. Kampung-kampung gitu kan? Belum kaya Ustaz. Saya dikasih, Belum kaya. Iya belum kaya. Nah saya dikasih sertifikat orang. Saya langsung berkaca-kaca saya. Kenapa? Karena memang kebahagiaan seorang dosen itu atau seorang guru adalah ketika dia menjadi dosen atau guru yang menginspirasi binaan. Ketemu nih sama mahasiswa ya di sebuah kantor Kementerian Keuangan pada saya sana. Terus dia ngomong gini, Bapak kan dulu pernah ngomong bilang dia, saya ingat betul Pak, Bapak ngomong gitu.
Saya bilang, kapan ngomong gitu? Saya sendiri lupa pernah ngomong gitu. Dia ingat. Itu udah 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Itu saya bangga. Ya. Memang kebanggaan utama ya, tentu pahala dari Allah. Itu nggak usah dicari, nggak udah dicengin itu. Dan peluang semua gitu, kalau dia ngomong gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu, jadilah dosen, jadilah guru yang menginspirasi, guru yang disukai oleh murid-murid. Itu saja ya, yang lainnya silahkan dibaca. Terima kasih atas perhatiannya. Pembina hebat Apa? ada jawabannya. Bina BPI. Ya, Hebat. jawabannya gini ya. Pembina Bisa. hebat Bisa. Itu saya. Ya, itu saya ya. Dalam arti benar nggak ya? Ini namanya apa? Afirmatif ya, menguatkan. Kalau saya bilang pembina hebat, itu saya. Dalam hati bilang insya Allah. Supaya nggak kabur gitu ya. Kemudian tepuk sebelah kanannya. Itu kamu, ya. Jangan kencang-kencang jangan. Itu sepeda bercanda. Itu kamu, atau ya. Itu kamu atau itu antum. Kamu aja ya, jangan ya. Itu kamu. Allah ya. Ya. Jadi ada itu yang berbeda. Pembina hebat. Ke kanan, kemudian ke kanan. Yang mantap, yang mantap. Mantap itu maksudnya terasa gitu. Oh, kamu dulu apa? Duduk. Jangan dicoret doang, jangan nggak terasa. Ini afirmasi untuk orang lain ya. Salah satu afirmasi untuk orang lain, afirmasi itu artinya apa? Mendukung menguatkan orang lain adalah ditepuk orang lain itu. Bahkan kalau bisa dipeluk, ya.